Kita semua tahu kalau harga rumah saat ini semakin hari semakin mahal. Apalagi jika rumah tersebut berada pada lokasi yang strategis. Rumah yang letaknya di pusat kota, dekat dengan sarana dan prasarana umum, dekat dengan kantor, pusat pendidikan, dan tidak termasuk dalam area yang rawan macet, semakin susah didapat saat ini. Kalaupun ada, pastilah harga rumah tersebut sangat mahal. Bisa mencapai 2 kali lipat dari harga rumah yang berada pada lokasi yang biasa-biasa saja. Orang yang memiliki anggaran terbatas, tentu saja akan sulit untuk mendapatkan rumah idamannya. Mendapatkan rumah dengan harga murah di lokasi strategis adalah hal yang tidak mungkin. Kalau sudah begini, biasanya akan dihadapkan oleh dua hal. Di antaranya adalah rumah di lingkungan yang cukup nyaman, misalnya perumahan, namun letaknya berada di pinggiran kota. Atau rumah yang berada di lingkungan kota yang bukan perumahan, namun harus masuk ke dalam gang. Pilih yang mana? Jika ingin membeli rumah yang terletak di dalam gang, ada beberapa keuntungan dan kerugiannya, ini hal yang perlu Anda perhatikan sebelum membelinya. Dan berikut ini ulasan tentang keuntungan dan kerugian membeli rumah dalam gang. Keuntungan rumah dalam gang. 1. Harga rumah lebih terjangkau. Berbeda dengan membeli rumah di pinggir jalan atau perumahan, rumah dalam gang umumnya dijual dengan harga yang terjangkau. Alasannya karena rumah di gang mempunyai akses sempit dan luas bangunan yang tidak terlalu besar. 2. Banyak fasilitas umum. Di kota-kota besar, pasti Anda sudah tidak asing dengan pemukiman padat penduduk yang lokasinya dalam gang. Akan tetapi, meski berada di kawasan yang kurang ideal, rumah dalam gang yang letaknya berada di pusat kota punya keuntungan tersendiri. Keuntungan tersebut terletak pada kemudahan warganya dalam mengakses transportasi dan fasilitas publik. 3. Minim debu kendaraan. Keuntungan rumah di gang kecil berikutnya adalah terbebas dari debu kendaraan. Ini menjadi poin plus karena tempat tinggal Anda akan jauh dari polusi. Akan tetapi, kualitas udara di area padat penduduk pun bisa saja buruk. Apalagi bila kawasan tersebut terlampau padat, kurang sinar matahari dan sumpek. Maka itu, jika ada rencana membeli rumah dalam gang, Anda pun mesti memperhatikan sirkulasi cahaya dan matahari di area sekitar lingkungannya. 4. Lebih mudah bersosialisasi dengan tetangga. Lingkungan rumah dalam gang umumnya guyup dan hangat. Sebagai penghuni baru, biasanya Anda akan langsung dirangkul dan dilibatkan dalam setiap kegiatan. Alhasil, kondisi tersebut membuat rasa kekeluargaan di antara para tetangga terjalin dengan baik. 5. Lebih mudah dijual kembali. Dengan harga yang lebih murah, secara otomatis rumah dalam gang lebih terjangkau bagi masyarakat. Maka itu, rumah di gang cenderung mudah untuk dijual kembali, terutama kepada mereka yang sedang mencari rumah murah. Kekurangan punya rumah dalam gang. 1. Lingkungan yang berisik. Apakah Anda mendambakan tinggal di kawasan yang tenang dan tidak bising? Jika begitu, membeli rumah di gang bukan opsi yang tepat. Pasalnya, lingkungan gang yang padat penduduk acap kali dijejali polusi suara, mulai dari kendaraan sampai teriakan anak-anak. 2. Rawan kebakaran dan banjir. Rumah gang kecil memang sangat rawan banjir dan kebakaran. Dengan kondisi padat bangunan, membuat lingkungan dalam gang tidak mempunyai sistem drainase yang mumpuni. Dengan begitu, air hujan sulit terserap dan menjadi rawan banjir. Selain itu, struktur rumah yang berdempet dan kabel listrik yang kurang rapi membuat rumah dalam gang rawan kebakaran. 3. Kurang mendapat sinar matahari. Lantaran luas tanahnya yang terbatas, membuat kebanyakan rumah dalam gang dibangun 2-3 tingkat. Jika rumah Anda hanya 1 tingkat, otomatis hunian tersebut tidak mendapatkan sinar matahari karena terhalang bangunan lain. Bukan itu saja, Anda juga tidak bisa mendapat pasokan udara segar secara optimal. Bila tidak diatasi, rumah dalam gang bisa menjadi lembab dan mengundang penyakit. 4. Akses masuk kendaraan sulit. Andai membeli rumah dalam gang, Anda harus siap dengan akses yang terbatas, khususnya untuk kendaraan roda 4. Sebagai solusi, belilah rumah di gang yang lokasinya tidak jauh dari tempat parkir mobil yang bisa disewa setiap bulan. 5. Pengajuan KPR sulit disetujui. Bank akan menyetujui KPR bila rumah tersebut marketable. Adapun rumah dalam gang, rata-rata memang kurang marketable karena aksesnya yang buruk, terutama untuk kendaraan mobil. Akan tetapi,
Bukan berarti rumah dalam gang tidak bisa dibeli dengan metode KPR. Selama rumah berada di lokasi strategis serta akses jalannya bisa dilalui satu mobil dan sepeda motor secara berlawanan, pengajuan KPR tersebut bisa saja disetujui.